Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami semakin diteguhkan lewat kebenaran-Mu Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin kami mengasihi Tuhan. Terima kasih segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Silakan duduk. Saudara, kita akan membuka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita akan membaca firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat yang kedua. Ya. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, saudara, temanya adalah pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Ya, set your mind. Ya, artinya arahkan pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, saudara, mengapa firman Tuhan mengajar kita untuk memikirkan perkara yang di atas? Ya, saudara, bukan yang di bumi. Ya, saudara, lawan daripada di bumi yaitu yang di surga. Ya, yang di atas berbicara tentang kita memikirkan perkara-perkara surga lebih daripada perkara-perkara yang di bumi. Kita memikirkan perkara yang rohani lebih daripada kita memikirkan perkara-perkara yang jasmani. Ya, kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, bukan masalah-masalah yang bersifat materi. Ya, walaupun saudara dan saya membutuhkan saudara hal yang bersifat materi, apa yang kita makan, minum dan pakai. Ya, tapi itu berlaku selama kita hidup di dalam dunia. Dan setelah kita meninggalkan dunia, saudara, yang kita bawa adalah saudara, ya, bagaimana hidup saudara dan saya, rohani saudara dan saya harus dewasa. Katakan sama-sama, harus dewasa. Ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, saudara dan saya, kita menyambut mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanitanya. Dan kalau kita adalah mempelai wanita, maka saudara, kita harus siap menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, saudara, menjadi orang Kristen yang dewasa harus mengutamakan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang rohani lebih daripada perkara yang jasmani. Ya, kita boleh utamakan itu karena itu rahasia hidup kita selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, mengapa firman Tuhan mengajar kita untuk memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi? Saudara, yang pertama adalah agar hati kita tidak terikat kepada dunia, tetapi hanya kepada Tuhan. Ya, saudara, yang pertama apa? Supaya hati kita apa? Terikat hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Ya, kenapa Tuhan katakan kita nggak boleh terikat kepada dunia? Kita tidak boleh mengasihi dunia, karena dikatakan kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam kita. Ya, karena apa yang ada dalam dunia itulah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Dan firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ya, saudara, ini yang kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, tertuju hanya kepada Tuhan, karena kita hidup hanya sementara, tidak lama. Ya, firman Tuhan katakan setiap kita ditentukan hanya mati sekali, dan setelah itu kita akan dihakimi oleh Allah. Ya, jangan sampai saudara, setelah kita dihakimi oleh Allah, kita mengalami kematian kekal. Ya, itulah yang namanya kematian yang kedua. Ya, saudara, biarlah kita hidup hanya satu kali,
Maaf, biarlah kita mati hanya satu kali, tapi kita hidup 2 kali. Amin. Ya, boleh saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, baik saat ini maupun besok atau yang akan datang, kita tidak tahu umur kita. Ya, saudara, kalau hidup kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan buat kita. Amin. Ya, kenapa? Karena kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Ya, jangan sampai kita, saudara, ya hidup sekali tapi mati 2 kali. Ya, artinya apa, saudara? Kita hidup sekali di dunia, dan setelah itu kita meninggal, dan setelah kita meninggal kita dihakimi, dan setelah kita dihakimi kita mengalami kematian yang kedua. Ya, itulah kengerian yang kekal. Dikatakan di mana terdapat rantap tangis dan kertakan gigi. Saudara, api yang kekal tidak bisa mati, tetapi saudara, kita tersiksa di dalam api neraka. Saudara, neraka itu ada. Ya, saudara, setiap agama, ya, saudara, mereka meyakini bahwa neraka dan surga itu ada. Ya, karena itu, saudara, manfaatkanlah kita hidup di dunia ini yang sementara dengan kita boleh mengutamakan akan Tuhan. Ya, memikirkan perkara yang di atas, berbicara bagaimana hidup kita mengutamakan akan Tuhan. Ya, bagaimana, saudara, mengapa kita firman mengajarkan kita memikirkan perkara yang di atas, agar hati kita tidak boleh terikat oleh dunia ini. Ya, karena apa? Apabila kita terikat oleh dunia ini, maka kita akan binasa bersama dengan dunia ini. Karena apa yang ada dalam dunia, orang-orang dunia hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, saudara, lihat firman Tuhan katakan, biarlah yang cemar tambah cemar, tak apa-apa, tapi kita yang kudus harus bertambah kudus. Ya, biarlah mereka, saudara, yang cemar bertambah cemar, tapi kita yang benar semakin hidup dalam kebenaran. Ya, saudara dan saya yang suka berbohong, suka berdusta, saudara, lepaskan. Karena dikatakan firman Tuhan, semua pendusta tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apalagi orang-orang cabul, orang-orang keji, ya saudara, penjahat-penjahat tidak akan mewarisi dalam kerajaan surga. Dan kita adalah orang-orang pilihan. Dan saudara dan saya, saudara, kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin. Ya, saudara, jangan terikat. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 20, ayat yang ke-29, kita akan baca di sini di dalam 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktunya telah singkat. Ya, sudah diambang pintu, firman Tuhan katakan, sudah dekat. Karena dalam waktu yang masih sisa ini, ya saudara, waktu umur kita itu hanya tersisa. Ya, setiap tahun yang kita lalui, sedikit lagi saudara kita mau melalui tahun baru, tahun 2022. Ya, itu artinya umur kita semakin pendek. Ya, kita nggak tahu berapa tahun sisa yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih kita sisa umur 5 tahun, berarti sisanya tinggal 4 tahun lagi. Ya, itu yang firman Tuhan katakan. Ya, karena dalam waktu yang masih sisa ini, orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Apa artinya? Hati kita memang boleh terikat sama istri kita, tapi jangan sampai hati kita lebih terikat oleh istri kita daripada kita terikat oleh Tuhan. Amin. Ya, karena saudara, firman Tuhan katakan bahwa di dalam kerajaan surga tidak ada lagi kawin mengawinkan. Kita hidup seperti malaikat di surga. Amin. Ya, kenapa kita harus membangun keluarga? Karena membangun keturunan. Ya, saudara, ada keturunan, saudara, ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita orang Kristen tidak boleh, saudara, mengadakan perkawinan selain dalam pernikahan, atau hanya untuk menikmati keinginan seksual. Itu namanya perzinahan. Tetapi pernikahan yang kudus adalah diberkati di dalam gereja, kemudian masing-masing memiliki satu kerinduan untuk menghasilkan keturunan, untuk melanjutkan, saudara, nama kita, ya, sehingga tetap ada selama di muka bumi ini. Dan Tuhan kasih kita tanggung jawab. Ya, terus lagi, ya, dikatakan, dan orang yang menangis seolah-olah dia tidak menangis. Wah, ini, saudara, ini seperti orang yang sudah mati. Ya, kalau orang mati dia sudah nggak bisa menangis lagi, saudara. Ya, dan orang yang bergembira seolah-olah dia tidak bergembira.
Ya, saudara, kayaknya mati perasaan. Ini bicara tentang orang yang sudah mati. Orang yang mati dia nggak bisa tertawa, dia nggak bisa menangis, saudara. Ya, dikatakan firman Tuhan katakan, ya, dan orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki yang mereka beli. Ya, saudara, memiliki tetapi hatinya nggak pada barang-barang kita yang kita miliki. Kalau kita hati kita pada barang yang kita miliki, saudara, begitu barang itu habis atau hilang, maka hati kita juga ikut hilang. Ya, karena itu Tuhan katakan ayat 31, pendeknya orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak menggunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Apa artinya? Hati gak boleh terikat pada dunia. Katakan sama-sama 2, 3. Hati gak boleh terikat sama dunia. Amin. Walaupun memang Tuhan berikan kita kepercayaan, kita memiliki mobil, kita bisa memiliki rumah, kita bisa memiliki, saudara, ya, harta kekayaan, rekening di tabungan, tapi hati kita nggak boleh ada di sana. Hati kita harus ada pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, hati saudara harus tertuju kepada Tuhan. Ya, saudara, supaya kita tidak lenyap bersama dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan, saudara, di dalam Yakobus. Ya, saudara nggak usah baca, saya akan bacakan saja karena ini akan cepat, saudara. Ya, dikatakan bahwa hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Kenapa Tuhan membenci? Karena orang dunia adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang gak percaya Tuhan. Dunia semakin modern maju ke depan, manusia modern semakin dia tidak percaya akan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kepintarannya sendiri, dia merasa bahwa dirinya kuat, mampu hidup tanpa Tuhan. Saudara, itu tandanya manusia akhir zaman. Ya, itulah zaman fasik. Ya, tetapi saudara perhatikan, begitu manusia menolak akan Tuhan, maka moral mereka semakin merosot. Firman Tuhan katakan bahwa apabila manusia tidak memuliakan dia sebagai Allah, tidak meninggikan dia, menolak dia, maka karakter manusia semakin merosot. Kalau orang tidak mau menyembah Allah, pasti dia menyembah berhala. Saudara, ya, karena manusia diciptakan sebagai makhluk penyembah. Katakan sama-sama, makhluk penyembah. Saudara perhatikan, orang yang menolak Tuhan pasti dia menyembah berhala. Entah dia patung, ya, entah dia binatang, saudara, entah manusia yang dimuliakan, yang ditinggikan, saudara, yang disembah, karena dia menolak Allah. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara, orang yang menyembah berhala, dia akan mengalami kemerosotan. Ya. Dan zaman modern berhala adalah uang. Cinta akan uang, saudara, adalah akar segala kejahatan. Ya, saudara lihat, orang yang berhalanya uang, semua apa-apa uang, semua apa-apa uang. Maka saudara, kita lihat mereka adalah hamba-hamba uang. Dan kalau orang hidupnya dikuasai oleh uang, maka segala yang jahat pasti dia lakukan. Baik dosa percabulan, baik dosa ketamakan, baik dosa pembunuhan, segala macam dosa, pencurian, dia akan lakukan. Ya, dia sudah tidak takut akan Tuhan lagi karena hatinya dikuasai oleh uang. Walaupun kita butuh uang. Saudara mau tes karakter orang baik atau tidak, saudara? Mau tahu karakter orang baik atau enggak? Saudara kasih uang dia, saudara. Ya, apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Ya, saudara kasih uang. Ya, bagaimana dia bisa mengatur keuangan dengan baik, saudara? Ya, saudara kasih uang. Ya, bagaimana hatinya nanti, gimana hidupnya selalu mikirin itu. Kayaknya hidup nggak tenang, tidur nggak tenang, apa nggak tenang, saudara. Menyembah Tuhan juga, datang kepada Tuhan menyembah Tuhan. Ya, saudara, hatinya ke situ terus, kepada benda-benda, kepada materi, kepada uang. Itu berhala. Ya, saudara, banyak berhala-berhala zaman modern, saudara, ya.
Kalau kita lihat anak muda sekarang, kita cukup prihatin. Karena saudara, berhala zaman modern kita bisa lihat orang yang banyak dikuasai oleh game online. Bukan hanya anak muda, orang-orang tua juga. Ya, wah itu menguasai seluruh sektor, saudara. Ciptakan Tuhan kalah. Kenapa Tuhan itu nggak kelihatan? Ya, kalau game itu kelihatan, kalau uang itu kelihatan, yang materi itu menyilaukan dengan mata kita, saudara. Ya, Tuhan nggak kelihatan, namun Dia ada. Katakan sama-sama, Dia ada. Dia ada. Kalau orang nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, dia nggak akan temukan Tuhan. Dia tidak ngalami Tuhan. Orang yang ngalami Tuhan, dia mau bisa tinggalkan semuanya. Hatinya nggak terpikat lagi. Kenapa? Dia tahu bahwa segala yang melekat pada dirinya akan dia tinggalkan semuanya. Dia nggak terikat sama orang-orang, ya. Dia tidak terikat oleh benda, karena dia tahu semua orang yang dia kasihi akan dia tinggalkan, semua benda yang dia miliki akan dia tinggalkan. Yang dia bawa apa? Hati, ya, hati yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ya, katakan sama-sama, hati harus terikat sama Tuhan. Saudara tahu tandanya orang terikat hatinya sama Tuhan bagaimana, saudara? Apa yang dia pikirkan selalu tentang Tuhan. Amin. Karena engkau jadi seperti yang kau pikirkan. Siapa dirimu, itulah yang kau pikirkan. Ya. Orang yang hamba uang pasti pikirannya ke situ terus. Dan memang cinta uang itu gak mudah dikalahkan, karena itu kelihatan, saudara. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus lepas, saudara. Amin. Sebelum kita mati, kita lepaskan semua, kita lepaskan saat ini. Kenapa? Karena pada saat kita mati, ada orang yang mati takut mati karena hartanya banyak. Bukan takut mati karena dia gak selamat. Ya gimana nanti ya, perusahaan atau harta yang banyak, nanti gimana ya? Gimana ya, saudara? Ya, tapi biarlah hati kita jangan terikat oleh apapun dan siapapun, hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mengasihi ayahmu, ibumu, saudaramu, istrimu, saudara lebih daripada aku, engkau tidak layak. Kenapa? Itu bisa jadi berhala. Katakan sama-sama, itu bisa jadi berhala. Anak-anakmu sekalipun. Ya, saudara, ya, di dalam kerajaan surga tidak ada lagi kawin-kawinkan. Ya, saudara hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Kita hanya bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Ya, seorang anak pun yang sudah tahu kebenaran harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, harus juga menuruti ya apa yang menjadi nasihat orang tua. Yang kedua, agar kita dapat menyiapkan diri pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Katakan 2-3, bisa apa? Menyiapkan diri. Ya, saudara, kenapa orang itu nggak siap? Karena dia disibukkan oleh perkara duniawi. Seperti pada zaman Nuh, dikatakan bahwa mereka tahu air bah itu datang, tiba, setelah air itu tiba menghantam mereka, membinasakan mereka. Berarti apa? Sudah terlambat. Katakan sama-sama, sudah terlambat. Banyak orang yang sudah terlambat, nggak ada waktu lagi untuk bertobat. Ya, karena dia menyia-nyiakan waktu kesempatan yang Tuhan kasih untuk bertobat. Ya, saudara, kalau orang yang suka, saudara, menunda-nunda, apalagi menunda pertobatan, oh nanti ajalah. Sedangkan Tuhan bilang, kalau pada hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Kenapa? Karena kesempatan kita hanya hari ini. Katakan sama-sama, hari ini. Ya, besok firman Tuhan katakan, siapa yang tahu? Kamu bikin rencana A, B, C, D, ya, sedangkan kamu nggak tahu umurmu itu mungkin nggak sampai besok, saudara. Ya, karena itu yang pertama, hati kita nggak boleh melekat sama dunia, tapi melekat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, kita hanya merindukan tanah air, yaitu tanah air surgawi. Ya, karena itu kita merindukan kedatangan Tuhan, di mana firman Tuhan katakan tidak ada lagi ratap tangis dan air mata, nggak ada lagi kesusahan. Ayo katakan, bukankah manusia bergumul di bumi? Selama kita di bumi, kita pasti bergumul.
Mulai kita melek mata aja udah ada masalah menanti kita, saudara. Betul apa enggak? Iya. Apalagi zaman ke depan, firman Tuhan katakan zaman semakin sukar dan sulit. Manusia mencintai dirinya dan jadi hamba uang. Artinya nggak ada yang peduli terhadap orang-orang yang susah. Semakin egois, semakin mementingkan dirinya sendiri. Tetapi bagi kita yang percaya sama Tuhan, sebelum kita mati, kita menabur kebaikan. Amin. Ya, saudara, orang diingat bukan karena khotbahnya di sini, tapi orang diingat oleh karena perbuatannya. Jadi jangan kita berbangga kalau kita bisa berdiri di mimbar, atau kita diundang ke gereja satu dengan yang lainnya. Jangan kita berbangga seperti itu. Pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan di mana kita boleh berbagi kepada banyak orang. Ya, saudara, mungkin bukan harta yang kita berikan, tapi kepedulian. Ya, saudara, di luar sana banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal kebenaran yang seperti saudara dan saya dapati. Tapi kalau kita hanya cuek, hanya menyimpan untuk diri kita sendiri, kita hamba yang jahat. Ya, saudara, Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya kepada semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga. Yang setuju katakan amin. Mereka nggak butuh khotbahmu, mereka nggak butuh khotbah saya. Di luar itu adalah perbuatan. Katakan sama-sama, di luar apa? Perbuatan. Ya, saudara, ya kami memberikan contoh. Ya, orang di kompleks mereka tahu kami adalah hamba Tuhan gembala. Tapi mulai dari pos satpam sampai semua orang mereka tahu kita. Ya, karena apa? Begitu masuk pos satpam, saya beli, ya, saudara, makanan, saya ingat, oh, security juga dia juga butuh, ya. Saudara, nilainya nggak seberapa, mungkin 50 ribu. Ya, kita samperin, kasih dia minum siang-siang. Ya, dia haus, kasih Fanta, kasih teh botol. Saudara, kalau beli makanan, ingat juga. Tukang sampah, saudara, walaupun iuran bayaran 1 bulan itu cukup mahal, di atas 100 ribu, saudara, tapi kita melihat, saudara, hati ini ada belas kasihan. Amin. Walaupun saya bukan orang yang banyak uang, saudara, bukan banyak uang, enggak, ya, tapi itu menabur, saudara. Ya, tapi juga saya bukan mengharapkan Tuhan saya tabur deh Tuhan ya, nanti Tuhan berkati saya ya, enggak gitu juga, saudara. Tapi dimulai dari belas kasihan. Kami suami istri, ya, wah, dia ngangkutin sampah pakai tangan, saudara. Ya, kemudian apa, saudara? Ya, bau, kita aja mau jauhin sampah, tapi dia deket sampah tiap hari ngambil sampah. Saudara, kita kasih 5.000, 10.000. Kalau nggak ada uang kita kasih 5.000. Kalau ada lebih kita kasih 10.000. Saudara, mereka bahagia, bahagia. Amin. Karena perbuatan. Iman itu harus perbuatan. Iman itu bukan hanya kita berkuar-kuar, ini iman, teori. Tapi iman itu perbuatan. Orang melihat kita itu perbuatan. Yang setuju katakan amin. Orang lihat Tuhan dalam diri kita, saudara. Tuhan itu gak kelihatan, tapi mereka bisa lihat Tuhan dalam diri saya. Dalam diri saudara Tuhan bisa lihat. Bukan karena jumlah, tetapi hati. Katakan sama-sama, hati. Amin. Di rumah walaupun saya gak suka kucing, saudara, tanya anak saya, bilang yang penting kucing jangan masuk di rumah ya, karena itu kucing liar banyak di rumah, saudara. Tapi saudara, kucing 1 datang, kemudian datang lagi 2, ada anaknya lagi 3, saudara. Waduh, tambah lagi. Saya pikirkan, waduh, ya. Tapi kemudian saudara, satu hal, saya nggak benci, tapi saya kita menjaga kebersihan dalam rumah. Ya, saudara, mereka boleh lihat, ya, anak saya pada senang, akhirnya ada belas kasihan. Memang kuncinya karena belas kasihan. Dari belas kasihan itu muncul kasih, saudara. Ya, karena apa? Saudara, itu kucing itu nggak terpelihara. Ya, dia selalu ke tempat kita minta makanan, kita kasih makan. Ya, baik itu kepala dari ikan, kemudian kita tahu yang dia suka atau nggak suka, saudara. Ya, kalau nggak suka kita nggak kasih. Kemudian begitu ada uang, saudara, kita lihat ada makanan kucing deh, ya.
kita ke Medland saudara ya. Kebetulan harganya nggak terlalu mahal, kita beliin saudara ya. Saya yang inisiatif, walaupun saya nggak suka kucing saudara, tapi ada belas kasihan. Saya nggak sukanya karena memang tidak dirawat, bukan kucing rumahan, bukan ya. Tapi ada belas kasihan, kasih makan ya. Begitu kucing sakit yang tadinya bandel saudara, anak kucingnya, wah begitu sakit diperhatikan saudara ya. Ya dikasih baju saudara bekas, diselimutin saudara. Biasanya dimakan di paling ini nggak makan. Wah gimana kita bawa ke dokter ya saudara? Kita ke dokter nggak punya duit saudara ya. Tapi udah kita rawat saudara ya, kasih makan, kasih akhirnya kembali lagi sehat ya saudara. Dalam hal yang kecil, katakan sama-sama, dalam hal yang kecil. Gak usah hal-hal yang besar yang kita mesti mimpikan, gak usah. Tapi begitu senangnya kalau hati kita berbagi. Bukan karena kita banyak uang, tapi orang-orang yang kita beri hatinya sukacita. Amin. Dan kalau kita membuat orang itu sukacita, betapa hati kita 2 kali bersukacita. Tandanya apa? Tandanya Tuhan sudah percayakan kepada kita berkat. Amin. Saudara, saya belajar banyak hal ya untuk mempraktikkan firman Tuhan ya. Ini sedikit melenceng. Kesibukan jangan sampai hati kita jauh daripada Tuhan. Kesibukan jangan sampai saudara kita tidak mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh sibuk, memang manusia harus sibuk. Ya, kenapa? Yaitu membuktikan dia orang yang rajin. Tanpa kerajinan gak mungkin ada berkat di sana. Tetapi jangan sampai kesibukan itu saudara memadamkan api roh kita, yang saudara sehingga akhirnya kita saudara hati kita tidak berkobar-kobar lagi mencari akan Tuhan. Amin. Ya, saudara, hal yang ketiga, saudara, fokus hidup kita di langit baru dan bumi yang baru. Katakan sama-sama, langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru. Semua orang percaya pasti seperti itu. Kenapa dikatakan langit baru, bumi baru? Karena dunia yang saat ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Kalau saudara udah nggak bisa diperbaiki lagi, manusia di bumi ini nggak bisa diperbaiki. Ya, di sini ada tukang bangunan, saudara. Kalau rumah udah nggak bisa diperbaiki, rumahnya diapain, saudara? Hancurkan. Betul apa enggak? Ya. Dunia udah nggak bisa diperbaiki, itu harus dihancurkan. Berarti kalau dihancurkan harus dibangun yang amin. Nggak ada kematian lagi, nggak ada ratap tangis air mata, nggak ada orang jahat lagi, saudara. Yang ada adalah tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Yang keempat, agar kita hidup berbuah. Yang tadi ya, selama kita hidup di dunia. Katakan sama-sama, hidup berbuah. Hidup jadi berkat. Ya. Nah, saudara, saya akan lanjutkan dalam Yakobus, dalam Kolose. Kembali lagi, Kolose pasal yang ketiga. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi kita firman Tuhan katakan kita harus cari Tuhan, ya, tidak melekat kepada Tuhan. Kemudian firman Tuhan katakan kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya, fokus kita langit baru dan bumi yang baru. Kita harus berbuah, hidup kita jadi berkat buat orang lain sebelum kita dipanggil Tuhan. Ya, sebelum kita dipanggil Tuhan. Saya perhatikan kalau orang yang hidup egois pada saat matinya tidak ada orang yang menghadiri. Saya udah pengalaman, saudara, banyak menghadiri pemakaman. Kalau orang yang egois, kematiannya bukan disesali tapi disyukuri, saudara. Ya. Yang kedua, kalau orang yang egois, saudara, pada saat matinya, saudara, tidak ada orang yang menghadiri, apalagi malaikat Tuhan menyambut. Ya, saudara, kita akan dalam Kolose yang terakhir, ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 2, 3.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang menyeri, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini penyembahan berhala ini zaman modern ini seperti ini, saudara. Karena itu Tuhan bilang matikan. Siapa yang mematikan? Tuhan atau kita? Kita. Kenapa kita yang harus matikan? Karena Tuhan mau lihat hati kita gimana. Kalau orang yang cinta dunia nggak mau matikan dia, dirawat, ya. Dikatakan matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, baik perbuatan maupun dalam hati. Kalau ada hati udah mulai melihat hal yang porno, ya, yang najis, yang kotor, kemudian syahwat kita mulai bergerak, saudara, itu namanya perzinahan secara rohani. Dan kalau ada kesempatan, dia akan lakukan itu, saudara. Betul apa enggak? Ya, hati-hati. Makanya Tuhan katakan takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Tidak ada yang lihat, tapi Tuhan sampai dalam hati Tuhan lihat. Ya. Amin. Ya. Yang kedua kenajisan, ya. Kecemaran. Ini bicara pemikiran, hati, gak boleh cemar. Hawa nafsu, bicara tentang ketamakan, ingin lebih. Saudara, manusia itu kalau yang tamak gak pernah bersyukur, selalu mengeluh. Yang kedua, dia gak akan ada damai dan sukacita. Kenapa? Pikirannya selalu ke sana. Kemana? Ke harta. Saudara, kita gak mau terikat kayak gitu, gak enak. Betul apa enggak? Gak enak. Ya, makanya selalu katakan manusia itu yang ada di bawah muka bumi semua sia-sia. Kenapa? Dia udah kerja keras, tapi bukan berarti nggak boleh kerja keras ya, saudara. Dia mengumpulkan, sama seperti orang kaya yang bodoh, mengumpulkan terus harta. Itu memang uang membuat kita merasa aman, betul nggak? Tapi aman yang palsu. Karena Tuhan katakan pada hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Saudara, ya, dikatakan firman Tuhan, hawa nafsu. Ya, karena itu Tuhan ajarkan kepada kita, saudara, berikanlah kepada kami apa, saudara, doa Tuhan Yesus, makanan kami apa? Secukupnya. Amin. Ibadah kalau disertai dengan rasa yang cukup sangat besar keuntungannya. Firman Tuhan katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau ada orang lain punya mobil, kita pengen punya mobil, boleh keinginan. Tapi kalau belum waktunya nggak usah. Punya mobil, nggak punya mobil nggak masalah. Kalau orang lain punya motor, kita masih jalan kaki, nggak masalah. Amin. Jangan merasa rendah diri di hadapan orang yang kaya, tetapi di hadapan orang yang miskin juga kita jangan menindas. Gak boleh. Kaya dan miskin di hadapan Tuhan itu semua sama. Yang diadili adalah bukan kaya dan miskin, tapi perbuatan. Katakan sama-sama, perbuatan. Kaya dan miskin hanya berlaku selama kita hidup di dalam dunia. Seringkali kekayaan bisa menjatuhkan seseorang. Ya, saudara, lebih kita harus berjaga-jaga, saudara, di dalam kelimpahan dibandingkan kita di dalam kekurangan. Kenapa? Karena manusia terjatuh biasanya di dalam keadaan kenyamanan hidup, saudara. Walaupun mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya tidak betul-betul kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan katakan kekayaan, dikatakan tipu daya kekayaan. Kenapa? Banyak manusia tertipu oleh kekayaan. Ya, dia tidak tahu bahwa harta yang dia miliki akan dia segera tinggalkan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan katakan apa? Matikanlah. 2, 3. Matikanlah apa? Segala sesuatu yang ya. Kalau nggak dimatikan, nggak mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan. Yang mematikannya kita. Bagaimana caranya?
Saudara, pikiran kita mesti diubah. Katakan sama-sama, pikiran kita harus diubah. Kita harus diubah. Mindset. Amin. Di sini loh, di sini. Nah, mindset saudara harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan sama-sama, dengan apa? Kebenaran firman. Firman Tuhan bilang bahwa langit dan bumi yang sekarang akan lenyap dan berlalu, hanya sementara, masa hidup kita hanya 70-80 tahun. Firman Tuhan katakan bahwa apabila kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak membawa apa-apa. Seperti kita datang ke dalam dunia, aku datang dengan telanjang, aku akan keluar dengan telanjang. Amin. Gak ada bedanya antara orang kaya dan miskin pada saat dia berada di kuburan. Bedanya hanya peti matinya dan lokasinya. Ya, tapi dua-duanya sama-sama mati, saudara. Sama-sama berakhir. Ya, dan saudara dan saya yang tahu kebenaran, hati nggak boleh melekat sama dunia. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, gereja harus mengajarkan hal ini terus-menerus supaya saudara ini boleh terpatri di dalam hati saudara. Kenapa? Karena seringkali kita lupa, ya, lupa hati kita, ya, sehingga terikat oleh dunia ini. Firman Tuhan katakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, keinginan. Hawa nafsu itu keinginan. Ya, ada orang yang keinginannya menggebu-gebu, itu namanya hawa nafsu, saudara. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya, sehingga mau penghasilan banyak bagaimanapun, hutang tetap ada. Betul apa enggak? Mau gajinya besar, penghasilannya besar, tapi kalau hawa nafsunya banyak, pasti akan terlilit oleh hutang. Betul apa enggak? Karena apa? Keinginan yang terus mau menambah, tapi tidak memperhitungkan faktor-faktor resikonya. Ya. Saudara, saya belajar dari orang tua saya. Ya, bisa terpuruk seperti itu karena apa? Ya, namanya pengusaha, spekulasi. Karena itu nggak boleh berspekulasi. Ya, apa itu spekulasi? Untung-untungan. Nggak boleh. Sama aja berjudi, nggak boleh. Ya, karena itu saudara dan saya harus mematikan. Kalau ada keinginan hawa nafsu, matiin. Ini kehendak Tuhan atau enggak? Katakan sama-sama 2, 3. Kehendak Tuhan. Yang kedua, ini kebutuhan atau keinginan? 2, 3. Kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan, pasti Tuhan berkati kita. Tuhan hanya mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan mencukupi keinginan kita, Dia bukan Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang yang terjerat oleh keinginannya, oleh hawa nafsunya. Ya, oleh berbagai hawa nafsu. Itu namanya pencobaan. Cari pencobaan sendiri. Tuhan kita adalah Allah yang mendidik. Katakan sama-sama, Allah yang mendidik. Amin. Nah, sekarang saudara tahu, tinggal kita prakteknya. Katakan sama-sama, matikan itu semua. Yang apa? Yang duniawi. Katakan sama-sama 2, 3, yang duniawi. Ya, ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Waduh, takut saya Tuhan atas orang-orang yang durhaka. Saudara, firman Tuhan keras tapi buat kebaikan saudara dan saya. Ya, saya pun harus bertobat sama-sama. Nggak ada orang yang lepas dari hamba uang, nggak ada. Bahkan pendeta-pendeta bisa, saudara. Orang Farisi Tuhan bilang ini hamba-hamba uang. Pendeta zaman sekarang juga hamba-hamba uang. Betul, saudara. Ya. Tapi bagi kita harus jaga hati. Katakan sama-sama, jaga hati. 8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saya mau tanya, di surga itu orang yang berkata kotor ada apa enggak? Kalau saudara marah, saudara dan saya bercanda, saudara apapun itu bahasa pergaulan, jangan dicontoh.
Katakan sama-sama, jangan dicontoh. Mulutmu kotor, Tuhan bilang. Seperti Yesaya saat menghadap hadirat Allah, melihat kemuliaan Allah, celakalah aku seorang yang najis bibir. Untung Yesaya diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, mulut kita masih kotor, saudara, wah celaka kita. Suka fitnah, suka menggosip, buang. Amin. Orang Kristen gak boleh mencampuri urusan orang. Amin. Gak boleh, itu urusan dia, rumah tangga dia. Kalau orang gak cerita, jangan kita mau tahu. Bahasa sekarang kepo, saudara. Jangan kepo. Ya, kita gak boleh cerita. Dan kita juga gak boleh cerita semua masalah kita di media sosial. Karena semua orang akan tahu, saudara. Hanya orang yang kita bisa percaya, yang bisa kasih solusi. Katakan sama-sama, yang bisa apa? Kasih solusi. Kalau nggak bisa kasih solusi, cuma kesian ya dikasih like, ping, kasih like, saudara. Ya, waduh, kita nggak butuh dikasihani, tapi kita butuh solusi. Amin. Ya, saudara dan saya harus lebih dewasa. Dikatakan buang semua kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Ya, kenapa dikatakan fitnah? Zaman sekarang hoax banyak hoax. Itu kejahatan manusia zaman modern, saudara. Ya, sampai divaksin, saudara, urusan vaksin, orang jadi takut divaksin. Kenapa? Saudara, itu hoax. Antikris lah segala macam. Itu sama aja DPT. Kita punya bayi, kita bawa, saudara, itu juga suntik cacar, sama. Itu cuma cairan yang membantu kekebalan tubuh kita. Tuhan kasih hikmat. Gak mungkin para pendeta di seluruh dunia mereka divaksin, masa mereka gak tahu kebenaran. Kita hanya percaya pada orang-orang dunia. Amin. Kecuali saudara punya komorbid. Kalau punya komorbid seperti istri saya, tadinya dia takut, saudara. Tapi saya bilang, saya cek aja ke dokter. Nanti dokter akan kasih, saudara, dia periksa pertama gula, yang kedua tensi. Ya, setelah itu dokter kasih. Yang pertama, ibu nggak boleh dulu ya, nggak boleh divaksin dulu. Ya, yang kedua, cek lagi dulu gula, cek lagi tensi. Wah, ibu udah boleh. Tapi jangan AstraZeneca. Yang kedua, jangan Johnson. Ya, saudara, ada jaminan. Kan Tuhan bisa pakai para dokter. Amin. Ya, puji Tuhan, 2 kali istri saya. Kemarin saya antar anak saya Theo, saudara, sampai ke GOR Bekasi. Ya, gelanggang olahraga Bekasi Barat, saudara. Kenapa? AstraZeneca itu susah dicarinya. Jadi saya cari, dapat juga. Ngantrinya 700 orang, saudara. Dari pagi, kerumunan orang banyak. Wah, saudara, akhirnya apa? Enggak teratur. Ada Satpol PP. Tapi saudara, saya bukan membanggakan diri. Ada seorang muda, saya salut. Seperti ya orang muda yang di belakang, Yudi. Ya kan? Wah, Pak, biar saya ngatur, Pak. Wah, dia. Kamu gini. Wah, dia atur semua. Saya bilang, weh, ini jiwa pemimpin. Ya, saudara, kamu gimana? Saya nanti. Ternyata dia ada pacarnya kan di belakang. Teratur, akhirnya teratur. Ya. Nah, saudara, ternyata ada bapak lagi yang ikut. Ya, dia ternyata orang dari lembaga swadaya masyarakat LSM. Ya. Nah, saya masuk di sana. Yang anak mudanya selesai masuk, saudara, dia udah atur. Ya, kemudian giliran dia masuk sama pacarnya. Kemudian yang kedua, bapak ini yang tengah, ya, yang dari LSM diatur. 4 masuk, ya masuk. Ya, akhirnya bapak ini dia nganterin anaknya yang vaksin. Dia pulang, dia sudah gilirannya tinggal saya, saudara. 3 jam kita berdiri. 3 jam berdiri mengatur, saudara. Nggak ada yang suruh. Tapi lewat kepedulian. Dan bukan karena mau dipuji, tapi lewat kepedulian. Katakan sama-sama, kepedulian. Memang kalau orang yang peduli itu harus rela berkorban kok, saudara.
Betul apa enggak? Zaman sekarang ini nggak mau rela berkorban, gimana mau peduli? Nggak ada yang suruh. Nah, kalau mau tunggu disuruh, orang malas dong. Orang yang rajin itu inisiatif. Amin. Ya. Siapa yang melihat? Tuhan yang melihat. Bukan buat dipuji manusia. Manusia mau puji, mau jelekin, nggak masalah. Hanya hidup harus jadi berkah. Katakan sama-sama 2, 3. Sehingga banyak orang yang nanya ke saya, Pak, kalau saya begini gimana Pak? Saya bukan petugas Bu. Ibu lagi, anak muda lagi nanya. Banyak yang pada nanya. Saya bilang saya bukan petugas, karena petugasnya nggak ada. Awalnya diomel-omelin saudara. Saya bukan membanggakan diri, tapi saya bicara tentang kepedulian. Orang yang peduli pasti siap berkorban. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Pasti saudara. Dan di zaman sekarang orang-orang banyak yang egois, hanya menunggu. Ya. Tapi saya bilang, oh pantas ini Bapak yang tengah dia LSM, biasa dengan pelayanan kepada masyarakat. Dia lebih tua dari saya 63 tahun. Bayangkan berdiri 3 jam sama-sama anak muda, saya di tengah, Bapak itu 63 tahun. Wah, dahsyat. Ya, namun kita bahagia. Amin. Ya, saudara, matikan semua marah, geram, kejahatan dan kata-kata kotor. Mulai sekarang saudara bilang, saya nggak mau kata-kata kotor lagi. 2, 3. Kalau terlanjur lepas, cepat minta ampun. Ya, itu kata yang sia-sia, nggak boleh. Ya, nggak boleh sama sekali. Ya, sementara kita memuji Tuhan di tempat ini, kata-kata kita kotor, nggak mungkin. Satu mata air, satu sumber mengeluarkan mata air pahit dan mata air tawar, nggak mungkin. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh memuji Tuhan, kata-kata kita harus mengandung berkah. Amin. Membangun, menasehati, menghibur. Saudara jangan anggap kata-kata kita itu ya, wah kata-kata itu kuasanya besar saudara ya. Nah 9 kita baca 2, 3. Jangan lagi kita apa? Kita saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Iya, orang dunia itu biasanya saling menipu. Kalau kita nggak boleh. Katakan yang setuju, nggak boleh. Ya, amin. Ya, walaupun memang kejujuran itu saudara nggak mudah, tapi saudara kalau kita tahu kebenaran kita harus lakukan. Justru orang mencari orang yang jujur, bukan orang yang pintar, bukan. Yang setuju katakan amin. Sedikit orang yang jujur, dan biasanya orang yang jujur banyak dicari saudara. Ya, apalagi Tuhan. Ya, kita harus tanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Terus ayat yang 10, ayat yang terakhir 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Amin. Saudara mau terus diperbaharui? Amin. Ya, kita akan bangkit berdiri. Saudara, firman Tuhan itu menguduskan. Semakin banyak saudara dengar firman, semakin dikuduskan. Ya. Saudara, ada lagu yang saya ciptakan, ya. Kita akan tayangkan di sini. Saudara ambil sikap hati yang menyembah. Jangan pikiran kemana-mana. Jangan saudara hati kita bercabang. Tapi saudara dan saya harus fokus. Ya. Boleh ditayangkan dulu LCD-nya. Ya. Mulai dari Hosana dulu. Hosana. Ya. Ya, Hosana ya. Hosana. Terus LCD-nya. Bagi Yesus Raja, bagi Yesus yang mulia, bagi Yesus yang mulia. Naik lagi.
Katakan Hosana. Terus menyembah, amin. Bagi Yesus saja. Terus menyembah, bagi Yesus saja. Katakan Hosana. Bagi Yesus yang mulia. Biar saya saja dulu ya. Kau yang memerintah sebagai raja dalam kerajaan surga. Semua bangsa suku kaum bahasa sujud menyembah, Tuhan. Kau yang memerintah sebagai raja, kau yang memerintah sebagai raja dalam kerajaan surga, dalam kerajaan surga. Semua malaikat menyembah, semua malaikat sujud menyembah di hadapan-Mu Yesus Tuhan, di hadapan Yesus Tuhan. Kembali lagi, kau yang memerintah, kau yang memerintah raja dalam kerajaan surga, dalam kerajaan surga. Semua bangsa, suku dan semua bangsa, suku dan bahasa menyembah Tuhan. Katakan kau yang memerintah, kau yang memerintah sebagai raja dalam kerajaan surga, dalam kerajaan surga. Semua malaikat sujud menyembah, malaikat sujud menyembah di hadapan-Mu Yesus, di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus saja, bagi Yesus yang mulia, bagi Yesus yang mulia. Hosana, kau yang memerintah sebagai raja dalam kerajaan surga. Semua bangsa, suku, kaum bahasa, semua bangsa, suku, kaum bahasa sujud menyembah Yesus, sujud menyembah Tuhan. Katakan kau yang memerintah, kau yang memerintah sebagai raja dalam kerajaan surga, dalam kerajaan surga. Semua malaikat sujud menyembah, malaikat sujud menyembah di hadapan Yesus Tuhan, di hadapan Yesus Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus, bagi Yesus.
yang layak terima kemuliaan, pujian dan Yes, hormat. haleluya. Biarlah kami selalu memandang kepadamu ya Tuhan, Tuhan. di mana Kau duduk bertahta di dalam kerajaan-Mu, sehingga hati kami tidak melekat kepada dunia ini, tetapi hati kami selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada dosa dalam diri kami, Tuhan yang ampuni kami. Apapun yang ada melekat dalam hati, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan membawa berkat damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai maranatha Tuhan sekarang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hosana, hosana. Ya, baik, selamat pagi, saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Ya, boleh, saudara boleh kembali. Ya, Tuhan berkati kita semua. Ya, amin.